Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan dari saudara kita. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keluarga, amin. Tanya Ustadz, bagaimana cara mendidik anak dan amalan untuk anak yang bandel dan susah untuk belajar? Kita langsung aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendidik anak itu, saya sempat berpikir juga. Ini saya kumpulkan, anggaplah 10. Ada 10 perkara yang perlu disampaikan kepada anak kita. Yang pertama yang harus diajarkan pada anak kita, bahkan baru lahir ya, harus memperdengarkan ayat-ayat sejak dini. Harus memperdengarkan nama Allah. Jangan nyanyian yang diperdengarkan. Anak baru lahir, itu nama Allah kumandangkan dengan adzan di telinganya dan iqamah di telinganya. Lah ini biar terekam di memori anak itu tadi. Karena anak itu kalau masih kecil, masih bayi itu memorinya itu masih kosong, tidak ada virusnya. Bersih, semuanya terekam. Jelek maupun bagus, bagus maupun jelek itu terekam. Maka dari itu, memori yang masih kosong, yang masih orisinil ini jangan kotori dengan suara-suara yang tidak baik. Yang kedua, mengajarkan dasar-dasar Islam kepada anak. Rukun Islam bagaimana? Yang ketiga, memberi contoh yang baik kepada anak seperti sholat, puasa, atau bersosial dengan masyarakat misalnya. Ini lebih penting daripada memerintahkan. Tapi kebanyakan orang di kampung-kampung itu cenderung memerintahkan tanpa memberi contoh. Sebab kalau kita hanya bisa memberi perintah tanpa memberi contoh, kesannya itu yang diperintahkan itu tidak penting. Yang paling baik adalah memberi contoh, kemudian ajak anak itu. Contoh begini ya, misalnya sholat duhur sudah masuk waktunya. Kita sebagai orang tua itu mandi dulu, berwudu, sudah rapi, baru anak panggil, Cong, Ning, Bing, anakku, ayo sholat. Sholat itu kewajiban dari Allah. Lah ini contoh yang baik namanya. Lebih mengarah, lebih berkesan, dan lebih mempengaruhi daripada ucapan. Karena ada ungkapan begini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dalil perbuatan itu lebih fasih, lebih mempengaruhi, lebih berkenan pada orang daripada dalil lisan. Apa artinya dalil lisan tanpa ada perbuatan? Maka kita harus kasih contoh terlebih dahulu. Jangan memerintahkan, jangan main perintah. Karena kadang-kadang anak itu kalau cerdas ya, kalau kita cuma bisa memerintahkan, ayo sholat, sementara kita masih belum mandi, belum berwudu. Anak itu kalau cerdas pasti jawab, sampean sudah sholat Pak, sampean sudah mandi Pak, pasti jawab begitu. Lain halnya kalau anaknya itu bodoh, walaupun tidak ikut ya tidak menjawab. Dan yang keempat, harus diajarkan cara berpuasa, latihan puasa gimana, walaupun tidak satu hari penuh. Ajarkan atau ceritakan kisah-kisah Nabi, biografi Nabi agar hidup sederhana. Membiasakan hidup sederhana di hadapan anak, biar anak tidak bangga-banggahan, biar anak itu hidupnya sederhana. Jangan sampai kita menonjolkan sesuatu yang tidak baik di hadapan anak. Harus tampakkan kesederhanaan kita pada anak, di depan anak.
Misalnya kita bertengkar dengan ibunya misalnya, atau ibunya dengan suaminya misalnya, jangan sampai dilihat anak. Jangan sampai didengar anak. Karena itu memberi kesan yang tidak baik. Nomor 7, perhatian pergaulannya anak itu. Harus perhatikan. Anak itu bergaul dengan siapa? Ini harus perhatikan ini. Jangan dibiarkan bergeluyuran tanpa ada alasan, tanpa ada keperluan. Yang ke-8, mengajarkan ketauhidan kepada anak sejak dari dini. Memberi panggilan yang baik pada siapapun. Baik pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jangan ajarkan anak kita memanggil dengan panggilan yang tidak baik pada siapapun. Karena itu sangat mempengaruhi. Harus dilatih hidup bersosial yang baik dengan masyarakat. Ini perintah kepada orang tua atau orang yang mendidik pada anak. Nabi Muhammad bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hisalin." Didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara. Pertama, hubbi nabikum, cinta kepada nabi kamu. Bagaimana caranya anak itu menjadi anak yang cinta pada nabi? Sebab kalau anak itu cinta pada nabi, cenderung mengikuti jejak-jejaknya. Cenderung menyebut-nyebutnya dengan arti bersolawat. Wa hubbi ahli baitihi, dan ajarkan anak kamu agar cinta pada ahlul bait. Bagaimana sebaiknya kita bersikap pada ahlul bait? Karena di situ ada darah nabi yang mengalir. Wa qiraatil Quran, dan didiklah anak kamu cara baca Al-Quran. Agar anak bisa pandai baca Al-Quran dan biasa baca Al-Quran. Karena orangnya ahli baca Al-Quran, kelak ada di naungan Allah. Di waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang ada. Bersama para nabi dan bersama orang-orang yang sufi. Adapun doa untuk anak yang bandel, banyak. Wiritan ya banyak, saya cuma sampaikan satu saja. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya hayyu ya qayyum antubarikali fi abna'i wa zurriyati. Wa la tadurrahum wa antuwaffiqahum li ta'atika wa antarzuqani birrahum. Ini doanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh si penanya. Adapun pertanyaan yang kedua, saya bacakan ya. Ini pertanyaan kedua, ini agak panjang. Ini pertanyaan dari Sabruddin Cilacap. Assalamualaikum Ustaz. Saya Sabruddin dari Cilacap. Pernah ikut santri dewasa masa Ki Haji Sodik Allah Billahu. Mohon pencerahannya Ustaz terkait pandangan terhadap pakaian Ustaz. Yang satu, saya merujuk kepada Abuya Sayyid Maliki Al-Hasani. Beliau suka memakai pakaian bagus untuk menghormati ilmu yang ada pada dirinya. Yang kedua Ustadz, terkait kajian di channel YouTube sampean Ustadz bahwa ciri ulama akhirat yaitu berpakaian sederhana. Mohon pencerahannya, yang dimaksud sederhana itu yang bagaimana Ustadz? Terus titik temu antara poin nomor 1 dengan nomor 2 itu gimana Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Cilacap sebenarnya sudah kami jawab lewat WA. Karena pertanyaannya juga lewat WA. Saya juga jawab dengan lewat WA. Tapi hanya sekilas saja akan saya sampaikan di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud sederhana dalam berpakaian adalah sifat tawaddu. Itu istilah ulama sufi. Tawaddu, tidak sombong, tidak takabur, merendahkan diri, beradab, berakhlakul karimah. Itu yang dimaksud sederhana. Karena istilah sederhana di dalam tasawuf ada 2 arti. Yang pertama yaitu. Yang kedua, yang dimaksud sederhana berpakaian adalah berpakaian yang wajar. Tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuannya.
sesuai dengan lingkungan dan zamannya. Dari sini bisa dipahami, bila ada istilah thariqah Sadiliyah, biasa oleh kiai disebut pakaiannya bagus-bagus agar ilmu yang ada pada dirinya dimuliakan, karena dengan niatan ilmu yang ada dirinya diagungkan. Kemudian ada istilah lain, thariqah yang lain, yang mana mengatakan ciri khas ulama akhirat adalah berpakaian sederhana. Lah yang dimaksud di sini bukan berarti berpakaian compang-camping, bukan. Bukan. Karena istilah sederhana yang sudah saya sampaikan tadi ada dua makna. Sederhana dengan berpakaian dengan arti bertata keramah, berakhlakul karimah, bersosial baik. Arti yang kedua, yang dimaksud berpakaian sederhana adalah berpakaian tidak berlebihan dari lingkungan itu, dari zaman itu, dan tidak melebihi dari kemampuannya. Berarti dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa antara thariqah Sadiliyah yang disebut-sebut berpakaian yang baik-baik dan thariqah yang lain disebut pakaian yang sederhana, sekilas memang agak beda, tapi sebenarnya tidak beda, hanya beda ungkapan saja. Hanya ungkapan saja yang beda, tapi maksudnya sama. Berpakaian tidak berlebih-lebihan. Seperlunya, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan kemampuan. Lah itu yang dimaksud sederhana. Ya, cukup sampai gitu aja karena jawaban yang lebar, yang luas sudah disampaikan melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.